Kalau terlalu sering menuruti hawa nafsu, akhirnya suara batinnya jadi ketutup. Bahkan nggak bisa dengar lagi ini baik apa tidak. Nah makanya tantangan utama orang itu adalah sebenarnya mengikuti suara hati. Kalau mendengarkannya sih secara natural kita ngerti kok. Cuman kalau kita udah terlalu sering mengkhianati suara hati kita, lama-lama kita denger pun enggak. Tapi kalau boleh saya rangkum, kita harus bisa menjadi orang yang saya sebut sebagai peaceful fighter. Menarik nih. Peaceful fighter. Apa itu Pak? Ini seperti dua hal yang bertolak belakang. Dua kutub yang berbeda. Dia seorang fighter, pejuang, tapi peacefully. Gimana tuh Pak? Jadi normalnya orang kalau peaceful, tenang, damai, sabar, bukan fighter Mas. Iya. Jadi disiplinnya kurang, ya ngantuan, kelemar-kelemar gitu kan. Lah normalnya begitu kan, dia peaceful. Jadi energinya itu energi low energy begitu kan. Ya karena lo nggak gampang terprovokasi kan. Iya, tapi juga gara-gara lo itulah jadi agak susah termotivasi. Iya. Itu gandengannya Mas. Sementara kebalikannya kalau orang itu fighter, dia punya high energy, motivasinya tinggi, disiplinnya tinggi, tapi juga nggak sabaran sama orang. Kurang tenang, sabaran. Kurang tenang. Jadi ya lihat orang itu nggak sabaran. Gak hanya lihat orang juga, dia sendiri pun juga begitu. Untuk dirinya sendiri lah. Terus bagaimana kalau kita bisa menggabungkan dua ini? Ibaratnya yin dan yang gitu ya. Energi yang lo dengan ini jadikan satu, supaya kita bisa menjadi peaceful fighter. Yes, gimana tuh Pak? Jadi semangatnya tinggi, tapi juga di dalam sini tenang gitu ya. Inner peace. Dalam bahasa sahabatnya Nabi itu, kalau malam jadi apa? Rahib. Kalau siang jadi singa gitu kan ya. Karena dia state manajemennya itu mastery Mas. Ngerti kapan bagaimana lo, kapan high gitu kan. Nabi itu penyayang tapi juga bukan penakut ketika perang kan gitu. Biasanya Nabi itu Nabi Musa itu sifat jalaliyahnya tinggi, keras. Kalau ada yang nggak cocok langsung ekspresif gitu ya. Kalau cocok sama Nabi Khidir punya iya kan ketika dijambak gitu kan Nabi Harun itu ya. Nabi Khidir juga begitu dilawan. Kenapa? Ya karena umatnya Bani Israel. Yang dilawan Fir'aun. Jadi memang butuh nabi yang jalaliyahnya tinggi, yang memang pejuang, fighter. Nabi Isa sebaliknya itu jamaliyahnya yang dominan. Wajahnya sayu gitu kan. Lembut. Pandangan matanya lembut. Kenapa? Yang dihadapi orang-orang sakit, orang-orang lemah. Nah, hebatnya Nabi Muhammad itu menggabungkan dua itu. Masya Allah. Jadi sifat jamaliyah ada, sifat jalaliyah ada, bisa di-manage dengan baik. Kapan saatnya harus keras, kapan saatnya harus tenang. Dan karena itu menjadi sifat kamaliyah, menjadi sempurna. Insan kamil gitu kan. Holistik. Jadi ada moderasi gitu ya. Kapan tahu cara mengendalikan ini. Masya Allah. Nah ini ada beberapa teknik. Cuman salah satu yang saya sangat sarankan ya, untuk kita bisa cool, calm, but humble, confident. Confidence. Confident tapi humble, tapi tetap cool dan calm. Bukan prideful confidence. Bukan confident yang cenderung arogan. Ya. Menganggap diri lebih hebat dibanding orang lain itu. Bukan begitu. Humble confidentnya itu berdasarkan sebuah kedamaian hati bahwa tidak perlu ada yang perlu saya tonjolkan. Saya nggak perlu flexing, saya nggak perlu cari pengakuan. Saya udah merasa cukup dengan apa yang ada dalam diri saya gitu kan. Makanya jadi confident-nya itu humble. Itu nggak perlu merendahkan orang lain. Nah, bagaimana caranya itu? Dari sekian banyak teknik yang kita pelajari, ini satu hal yang bisa kita praktekkan adalah kemampuan mendengarkan dan mengikuti suara hati. Kemampuan listening, mendengarkan, dan follow. Intuisi berarti Pak ya, suara hati itu. Kalau dalam bahasa Mas Wali itu inner voice. Ya. Jadi
inner game itu kan bagaimana kita memainkan inner voice kita ya Mas. Jadi pertama harus ngerti bagaimana cara mendengarkan suara kecil di kedalaman batin kita. Karena ada 3 suara di dalam diri kita itu. Yang pertama dorongan nafsu, ego. Yang kedua godaan sekitar, bisikan setan. Yang ketiga ilham atau divine call. Nah, pertama kita harus tahu dulu membedakan 3 ini. Kalau rumusnya Buya Hamka itu begini. Pokoknya kalau nafsumu seneng, nah itu berarti jangan dilakukan. Kita memilih jalan yang berlawanan dari nafsu gitu ya. Kalau egomu merasa naik, nah itu berarti jangan. Tapi kalau nafsu merasa nggak suka, lah itu lakukan. Biasanya itu seperti itu. Apa divine call itu begitu. Jadi dia berlawanan dengan nafsu kita. Artinya orang yang kurang cerdas dalam tanda petik secara emosi, mereka tidak terlatih untuk mendengarkan suara itu ya Pak ya? Ada beberapa tahap. Ada nggak terlatih mendengar atau bisa mendengar tapi nggak dipatuhi. Oke. Gitu Mas. Iya. Jadi skill pertama skill mendengarkan. Tapi setelah mendengarkan bisa, setelah Anda terdengar Anda patuh nggak? Dan gitu. Tantangan terbesarnya ini mematuhinya itu Mas. Iya. Kalau mendengarkan sebenarnya kita itu bawaan lahir kita itu udah ngerti. Ini salah, ini bener. Gampang kok. Kalau Anda malu dilihat orang, biasanya itu salah, gitu kan? Iya. Kan sesimpel itu. Iya. Kalau Anda dilihat orang nggak malu, ya biasanya itu hal yang baik. Iya. Kalau Anda nggak seneng orang lain melakukan itu, berarti memang itu nggak baik untuk Anda lakukan. Kalau Anda lihat orang lain itu seneng melakukan itu, berarti itu baik. Sebenarnya untuk mendengarkan ini nggak sesusah itu. Ya. Nah, setelah mendengarkan mampu mengikuti. Oh ini gimana ini? Eksekusi tadi tuh ya? Ya, jadi tiba-tiba ada orang ngasih misalnya korupsi. Nah ini kan sebenarnya kita udah tahu ini. Iya. Tapi kan gimana? Ada orang nanya, nggak bahaya ta? Bahaya sih tapi enak gitu. Iya. Kan orang ngerti itu bahaya gitu loh. Kamu nggak bahaya ta? Itu bahaya, cuman enak ini. Gitu. Orang selingkuh. Ya Allah. Kan ngerti, itu kan bahaya tapi enak. Nah, ya karena pengolahan state-nya itu kurang. Nuruti hawa nafsu itu. Nah, kalau terlalu sering nuruti hawa nafsu, akhirnya suara batinnya jadi ketutup. Bahkan nggak bisa dengar lagi ini baik apa tidak. Nah, makanya tantangan utama orang itu adalah sebenarnya mengikuti suara hati. Kalau mendengarkannya sih secara natural kita ngerti kok. Cuman kalau kita udah terlalu sering mengkhianati suara hati kita, lama-lama kita dengar pun enggak. Iya. Ya. Jadi qalbun mayyit Pak ya, jadi hati yang mati itu. Nah itu apa? Lakukan, janji penuhi, nanti akan muncul tabungan kepercayaan pada diri sendiri. Jadi confidence saving. Anda merasa makin hari makin confident dengan diri Anda, makin bisa percaya dengan diri Anda. Self esteem Anda naik.